Izin memperkenalkan, nama saya Joshua Evan Barao dengan NIM 2022-1139. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu, resumkan fusi dan difusi beserta contohnya. Fusi dan difusikasi, konsep dan contoh aplikasi. Presentasi ini akan membahas tentang konsep fusikasi dan difusikasi, dua komponen penting dalam logika fusi dan sistem cerdas. Kita akan mulai dengan penghantar tentang logika fusi yang relevansinya dalam menangani ketidakpastian. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya fusikasi dan difusikasi dalam implementasi sistem fusi, serta memberikan contoh kasus penggunaan praktis seperti kontrol suhu dan sistem pendukung keputusan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan komprehensif tentang bagaimana logika fusi dapat digunakan untuk memecahkan masalah kompleks di berbagai bidang. Selanjutnya, apa itu logika fusi? Di sini terdapat logika klasik dan juga logika fusi. Logika klasik itu atau boolean hanya mengenal dua nilai, yaitu benar atau salah. Sementara itu, logika fusi memungkinkan nilai keanggotaannya antara 0 dan 1 yang mempresentasikan derajat kebenaran. Konsep himpunan fusi dan derajat keanggotaan memungkinkan representasi yang lebih fleksibel dari informasi yang tidak pasti atau ambigu. Keuntungan logika fusi yaitu logika fusi sangat berguna dan informasi yang tidak lengkap diperkenalkan oleh Lothiazade pada tahun 1965. Logika fusi memungkinkan sistem untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak pasti atau kabur. Keuntungan utama dari logika fusi adalah kemampuan untuk memodelkan sistem yang kompleks dengan cara yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Selanjutnya, fusikasi atau mengubah input CRISP menjadi fusi. Yang pertama, definisi dan tujuan. Fusikasi adalah proses mengubah nilai input yang tegas atau CRISP menjadi variabel linguistik fusi. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan nilai input dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh sistem fusi. Proses konversinya. Yang kedua, proses konversi. Proses ini melibatkan penggunaan fungsi keanggotaan untuk menentukan derajat keanggotaan dari nilai input dalam setiap himpunan fusi. Contohnya mengubah suhu 25 derajat menjadi dingin. Derajat keanggotaannya itu 0,2, sementara derajat keanggotaannya 0,8 itu, dan panasnya itu derajat keanggotaannya itu 0,0. Fungsi keanggotaan di sini. Yang ketiga, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan yang umum digunakan antara lain trigular, trapesional, dan Gaussian. Pilihan fungsi keanggotaan tergantung pada karakteristik data dan kebutuhan aplikasi. Fungsi keanggotaan di sini terdapat 3, yaitu pertama, triangular. Fungsi keanggotaan triangular didefinisikan oleh 3 parameter, yaitu A, B, dan C, di mana A dan C adalah batas bawah dan atas, dan B adalah nilai tengah. Yang kedua, trapesional. Fungsi keanggotaan trapesional didefinisikan oleh 4 parameter, yaitu A, B, C, dan D, di mana A dan D itu adalah batas atas dan bawah, dan B dan C itu adalah batas tengah. Selanjutnya, Gaussian. Fungsi keanggotaan Gaussian didefinisikan oleh 2 parameter, yaitu mean atau nilai rata-rata dan standar deviation atau standar deviasi. Fungsi ini
sering digunakan untuk data yang terdistribusikan normal. Pemilihan fungsi keanggotaan yang tepat sangat penting untuk kinerja sistem fuzi. Karakteristik data dan kebutuhan aplikasi harus dipertimbangkan dalam memilih fungsi keanggotaan yang paling sesuai. Contoh fuzikasi yaitu kontrol suhu. Kasus yang pertama itu kasus seperti sistem kontrol suhu ruangan yang menggunakan logika fuzi untuk mengatur suhu berdasarkan preferensi penggunaan. Yang kedua itu variabel input. Suhu ruangan dalam derajat Celcius adalah variabel input utama yang diukur oleh sensor suhu. Yang ketiga itu himpunan fuzi, yang dimana itu untuk mencakup suhu dingin, sedang, dan panas. Masing-masing memiliki keanggotaan yang sesuai. Yang keempat itu aplikasi. Nilai suhu yang diukur diubah menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fuzi. Kemudian digunakan oleh sistem fuzi untuk membuat keputusan. Defuzikasi, mengubah output fuzi menjadi crisp. Yang pertama itu definisi dan tujuan. Defuzikasi adalah proses mengubah output fuzi menjadi nilai yang tegas atau crisp yang dapat digunakan dalam aplikasi nyata. Yang kedua itu berbagai metode. Beberapa metode difusi yang umum digunakan antara lain centroid, Weighted, average, dan mean of maxima. Yang ketiga itu centroid method atau metode centroid. Paling umum digunakan karena memberikan hasil yang stabil dan akurat. Metode ini menghitung titik tengah area di bawah kurva output fuzi. Metode defuzikasi. Yang pertama itu penjelasan detail. Metode centroid menghitung titik area di bawah kurva output fuzi. Yang kedua itu rumus perhitungan. Rumus centroid terdapat di BPT yang rumusnya itu adalah fungsi keanggotaan output fuzi. Yang ketiga itu contoh perhitungannya itu melibatkan penentuan area di bawah kurva output fuzi dan menghitung titik tengah. Yang keempat itu aplikasi. Hasil perhitungan centroid digunakan sebagai output yang tegas atau crisp untuk mengontrol sistem atau membuat keputusan. Contoh defuzikasi kontrol ruangan suhu. Yang pertama itu output fuzi dari interface engine sedikit naik, tetap, atau sedikit turun. Yang kedua metode centroid untuk mengubah output fuzi menjadi nilai perubahan suhu yang tegas. Yang ketiga nilai output tegas yang digunakan untuk mengontrol suhu, untuk mengontrol heater atau AC sehingga menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Aplikasi lain sistem pendukung keputusan. Di sini terdapat 75% akurasi, 40% efisiensi, dan 90% kepuasan. Logika fuzi banyak digunakan dalam sistem pendukung SPK untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan. Contohnya SPK untuk pemberian kredit, diagonis penyakit, dan pemilihan investasi. Fuzikasi variabel input misalnya pendapatan, usia, riwayat kredit, dan defuzikasi output fuzi digunakan untuk menghasilkan rekomendasi yang tegas. Kesimpulan di sini, fuzikasi dan defuzikasi adalah dua komponen penting dalam logika fuzi. Fuzikasi mengubah input crisp menjadi fuzi, sementara defuzikasi mengubah output fuzi menjadi crisp. Pentingnya logika fuzi sangat penting dalam menangani ketidakpastian dan kompleksitas.
Potensi aplikasi logika fuzi sangat luas dan mencakup berbagai bidang, mulai dari sistem kontrol industri hingga sistem pendukung keputusan. Logika fuzi terus berkembang dan menjadi alat penting dalam kecerdasan buatan atau AI. Kemampuan untuk memodelkan sistem kompleks dan menangani ketidakpastian membuat sangat berharga dan memecahkan masalah di dunia nyata. Sekian presentasi dari saya. Apabila kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.